wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, kalau misalnya kabar kalian sehat, nah hari ini siapa saja yang tidak sekolah? Semua hadir? Sip, pertahankan ya. Pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang teks. Ada yang tahu apa sebenarnya teks eksposisi itu? Boleh. Teks eksposisi merupakan teks yang berisi informasi secara fakta yang bersifat objektif. Betul, jadi teks eksposisi ini merupakan teks yang menjelaskan informasi bersifat objektif. Nah, kemarin sudah membahas pengertian dan ciri-ciri. Hari ini kita membahas struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, struktur dan kaidah kebahasan. Berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan, diharapkan kalian mampu untuk menganalisis terkait struktur dan kaidah kebahasaan. Siap belajar? Oke, ada pepatah ataupun pantun nasihat. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Ada yang tahu makna dari pantun tersebut? Ya, silakan. Menjelaskan kayak apabila kita melakukan suatu hal pasti bakal ada jatuh bangunnya. Lalu kemudian setelah itu pasti bakal ada kesuksesan yang menghampiri kita. Oke, betul ya. Jadi berakit-rakit ke hulu, bersakit-sakit bersenang. Betul, selama proses apapun kalian pasti mengalami naik turun. Susah Pak? Ya, tentu hadiahnya akan mendapatkan kesenangan. Siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Oke, sip. Baik, untuk melihat kesiapan belajar kalian, Ibu sudah mengirim link berupa Google Formulir ke grup WhatsApp. Kalian semua sudah membawa gawai? Sudah. Boleh dikeluarkan untuk mengerjakan? Silakan. Baik, tadi kalian sudah mengerjakan asesmen awal. Mudah? Nah, kalau misalnya mudah, hari ini tadi tujuan pembelajarannya apa? Menganalisis struktur betul. Ibu paparkan apa itu sebenarnya struktur dan kaidah kebahasaan. Boleh kalian perhatikan dulu. Nah, di sini ada struktur. Struktur fungsinya untuk memberikan pemahaman kepada pembaca agar jelas. Struktur di tes eksposisi ada berapa? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, betul. Nah, dari ketiga struktur ini akan membentuk teks eksposisi.
fisik. Begitupun kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu fungsinya untuk betul. Kaidah kebahasaan berarti mengartikan ciri bahasa dalam teks eksposisi. Ya, kaidah kebahasaannya ada berapa? Yang pertama, yang kedua, oke, kata persuasif. Persuasif itu apa? Sip, masih ingat. Kata rujukan, contohnya seperti apa? Dia, ini, tersebut. Nah, rujukan. Nah, itu sebagai contoh dari rujukan. Kalau misalnya kata yang menghubungkan kronologis, kalau kronologis itu artinya apa? Urutan. Jadi terurut, tersusun, sistematis. Sejauh ini dapat dipahami? Baik, kalau misalnya dapat, Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, di sini sudah ada teks. Terlihat? Terlihat. Oke, jika terlihat. Judulnya apa? Betul, pengolahan kekayaan budaya. Nomor 1. Perhatikan teks tersebut, apakah antar paragraf dari teks tersebut saling berkesinambungan? Oke, berkesinambungan, betul ya, karena sesuai dengan tadi strukturnya ada 3. Yang pertama apa? Penegasan. Masih ingat? Sip. Yang kedua, paragraf tersebut menceritakan tentang apa? Siapa yang mau menjawab? Oke, sip. Terima kasih. Selanjutnya nomor 3. Paragraf mana yang menjelaskan tentang argumen yang disertai bukti dan alasan? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Dan bisa mengembangkan, yaitu meneliti dan membuat sebuah laporan kajian. Memanfaatkan, yaitu melakukan kegiatan festival dan penyebaran informasi. Keempat, mendokumentasikan, yaitu membuat tulisan yang dilengkapi oleh foto dan dokumen audio visual. Oke, baik, betul ya. Nah, untuk nomor 2 tadi menjawab tentang pengolahan Kekayaan budaya. Betul, karena paragraf tersebut menginformasikan, menjelaskan tentang kekayaan Budaya. Nah, begitupun yang ketiga, argumen disertai bukti. Argumen itu apa? Pendapat. Betul. Selain pendapat, ada lagi argumen itu apa? Saran. Ya, pendapat dapat berupa saran, pandangan, ya. Nah, kalau dalam teks eksposisi, biasanya tidak hanya pendapat saja, melainkan ada bukti dan alasan. Ya, Ibu apresiasi karena kalian sudah mampu menjawab pertanyaan dari Ibu. Sejauh ini dapat dipahami? Baik, kalau misalnya dapat dipahami, Ibu ingin kalian membentuk kelompok yang akan Ibu sebutkan namanya, ya. Kelompok pertama, Fitrianti, Puji, Fitriana, Haura. Kelompok kedua,
Widya Aurora Dinda Zahra. Kelompok ketiga, Maria Ayu Yasina Sabrina. Kelompok keempat, Desta Galang Patir. Silakan untuk membentuk kelompok. Sudah membentuk kelompok? Sudah. Boleh perhatikan ke depan terlebih dahulu. Ibu sudah menyediakan 2 teks yang berbeda. Nanti masing-masing kelompok pasti mendapatkan teks yang tidak sama, ya. Nanti di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Nah, boleh perhatikan ke depan bentuk LKPD-nya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan tugas dari Ibu. Siap? Siap. Ini nomor 1 dulu. Kalian harus menentukan apakah ini strukturnya itu sudah sesuai apa tidak. Sesuai sama struktur. Ya, betul. Nah, Tidak, Bu. paham? Paham. Oke, sip. Kalau misalnya paham, sudah sejauh mana? Sampai ini Kaidah pembahasan? kata teknik. Oke, sip. Silakan ya. Ini bagaimana? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Coba mana? Ibu kalau kayak pernyataan pendapat sama argumen itu teh bedanya sama. Oke, tesis ya, sama argumen. Nah, tesis sama argumen itu berbeda. Tadi argumen itu apa? Oh, bagaimana? Sudah? Belum? Ada yang mau ditanyakan ke Ibu? Nomor 1, bagaimana? Paham nggak? Nah, nomor 1 itu kalian harus mencocokkan apakah paragraf yang tertera dalam teks pentingnya membaca buku ini sudah berkesinambungan atau tidak. Sudah tidak? Sudah? Betul sudah? Coba baca lagi. Coba. Baik, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Jika sudah, sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kalian. Silakan kelompok 1 ke depan. Yang lainnya menanggapi dan juga menilai ya. Oke, perhatikan ke depan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Baik, beri apresiasi. Nah, terima kasih kelompok 1 yang sudah menjelaskan ataupun memaparkan hasil analisis tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, sekarang kalian harus mampu untuk menanggapi ataupun memberikan penilaian. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Baik, silakan dari kelompok 4 untuk mengutarakan pendapatnya. Silakan untuk berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Desta Muhammad Lutfi dari kelompok 4. Saya sependapat karena antar paragrafnya tidak ada keterkaitan, seharusnya paragraf terakhir menjadi paragraf pertama, termasuk tesis. Oke, kasih apresiasi. Terima kasih, duduk kembali. Terima kasih kelompok 1, kasih apresiasi dan langsung duduk. Selanjutnya kelompok 2 untuk
mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Langsung ke jawabannya. Jawaban nomor 1 yaitu tidak sesuai karena tidak berkesinambungan antar paragraf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 2 sudah memaparkan hasil tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Nama saya Sabrina Ramadhani dari kelompok 3. Saya setuju dengan pendapat kelompok 2 karena kata teknis 1 pengetahuan, 2 wawasan, 3 keterampilan, dan kausalitas 1 konjungsi dengan demikian, 2 konjungsi sehingga, 3 konjungsi karena. Terima kasih. Baik, beri apresiasi. Terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil struktur dan kaidah kebahasaan teks. Kalian sudah mampu untuk menentukan mana struktur dan kaidah kebahasaannya. Betul, tadi struktur itu dalam teksnya apakah tersusun? Tidak, ya. Seharusnya itu paragraf terakhir menjadi paragraf pertama. Dan strukturnya apakah ada 3? Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Kaidah kebahasaan ada 7. Yang pertama? Kata teknis. Yang kedua? Yang ketiga? Yang berhubungan dengan kronologis. Yang keempat? Kata kerja mental. Yang kelima? Kata rujukan. 6. Kata persuasif. Yang terakhir? Kata negatif. Baik, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Paham? Baik, kalau misalnya kalian sudah memahami, silakan posisinya seperti posisi semula kembali. Baik, kalau misalnya sudah rapi, Ibu ingin kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan struktur dan kaidah kebahasaan pada eksposisi? Ya, silakan. Dari struktur ada 3 bagian, yaitu ada tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Lalu dari kaidah kebahasaan ada 7. Yang pertama ada kata teknis, kedua ada kata kausalitas, ketiga kata yang berhubungan dengan kronologis, keempat kata kerja mental, kelima kata rujukan, keenam kata persuasi, dan ketujuh kata denotatif. Baik, beri apresiasi. Baik, untuk kesimpulan hari ini, betul ya. Struktur tes eksposisi ada 3, tesis, argumen, penegasan ulang. Kaidah kebahasaannya yang pertama, teknis, Kata yang berhubungan dengan kronologis, kata kerja mental, kata denotatif. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Apakah ada hambatan maupun kesulitan? Baik, kalau tidak, sekarang kalian mengerjakan asesmen sumatif. Gawainya dikeluarkan. Linknya sudah Ibu kirim ke grup WhatsApp. Terima kasih.
sudah mengerjakan asesmen sumatif pembelajaran yang akan datang. Kita akan belajar tentang teks negosiasi. Silakan kalian untuk membaca terlebih dahulu tentang teks negosiasi. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, Ibu tutup saja pembelajaran kali ini. Silakan dipimpin doa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.